Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Bienvenu Vida selaku pengawas pondok pesantren Kamar Vida. Ada Mbak Pengurus jajaran guru, teman-teman insyaallah bahagia dan tidak lupa ada kedua orang tua di rumah. Semoga sehat selalu dan baik buat mereka. Nah, jadi sini saya Nafsan Auli Arif dari kelas 12 M akan dari Vida akan mempresentasikan pelajaran Quran dan akidah akhlak babnya tentang adab-adab dalam pergaulan. Jadi di sini yang bakal jelasin tentang adab pergaulan kepada teman sebaya, kepada orang tua, kepada anak yang lebih muda, dan kepada lawan jenis. Nah, jadi langsung aja. Nah, jadi kalau pada teman sebaya, nah jadi apa sih teman sebaya itu? Teman sebaya itu kayak contohnya seperti teman kita, teman sekelas kita, sahabat kita, kawanan kita, tongkrongan kita, kayak gitu. Terus habis itu adab-adabnya tuh kayak gimana sih? Adab tata cara bergaulnya. Kalau misalkan kepada teman sebaya, kita tuh harus menghormati dan mentoleransi pada mereka. Terus habis itu kita tuh harus kerjasama. Habis itu kita harus saling tolong menolong, bantu membantu. Habis itu kita saling mengasihi dan melindungi. Kalau misalkan teman kita kesusahan, kita harus menolong, seperti itu. Terus habis itu bila ada yang salah dari kita harus saling menasihati. Terus habis itu kalau larangan-larangan pada teman sebaya itu yang pertama, kita tuh dilarang untuk melakukan pergaulan bebas. Habis itu tawuran, jadi berantem kayak gitu. Habis itu musuhan karena hal-hal sepele, karena hal-hal kecil yang akhirnya menjadi besar kayak gitu, itu nggak boleh. Habis itu melanggar norma-norma baku. Terus habis itu kita masuk ke ada pergaulan terhadap orang yang lebih tua. Nah, jadi orang yang lebih tua dalam Islam itu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kepada ayah ibu kita, abah mama kita, ayah bunda. Nanti orang tua kandung kita. Terus habis itu yang kedua itu ada ibu mertua. Nanti kalau misalnya kita udah nikah sama orang, kita kan pasti bakal punya ibu mertua itu. Terus habis itu yang ketiga itu ada para guru-guru kita dari kita SD, SMP, SMA kayak gitu. Nah, terus itu karena orang tua itu ialah sumber keberkahan. Karena kenapa? Karena mereka tuh telah memiliki banyak pengalaman sehingga mereka dapat berpikir yang matang dan biasanya lebih khusyuk dalam beribadah, seperti itu. Ilmu pengetahuannya juga lebih banyak, seperti itu. Seperti itu ibu kandung kita itu juga 3 kali dibanding ayah. Jadi kita tuh harus lebih menghormati ibu kita. Habis itu adab-adab terhadap orang tua itu kita tuh harus selalu mendahulukan yang tua. Seperti itu kita harus selalu memuliakan mereka, jadi nggak boleh ngebentak mereka. Terus kita harus menghormati mereka. Kalau misalkan jalan di depan mereka, kita harus nunduk. Terus habis itu kita harus, kalau misalkan mereka menolak pada keburukan, kita harus menolaknya tapi dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang sopan. Terus habis itu kita harus santun pada mereka juga. Sebab itu larangan-larangannya kita tidak boleh durhaka pada mereka, bahkan pada orang tua. Apabila mereka menyuruh kita, terus kita tuh menolaknya, kita tuh tidak boleh. Kalau misalkan itu untuk kebaikan, kita tidak boleh menolaknya. Terus kita bilang aja nggak boleh. Terus habis itu kita tidak boleh bersikap sombong, acuh tak acuh terhadap mereka. Terus habis itu kalau misalkan ada terhadap anak yang lebih muda. Nah, anak yang lebih muda itu contohnya seperti anak-anak gitu ya. Karena kenapa? Anak-anak itu butuh perhatian yang sangat besar karena mereka adalah pemeran utama masa depan dan fondasi masa depan umat Islam. Nah, sebab itu adab-adab bergaul pada anak-anak, kita tuh harus selalu menasihati mereka apabila mereka berbuat salah. Sebab itu kita harus mengajarkan untuk mempererat persaudaraan. Terus habis itu selalu memperhatikan mereka, selalu memberikan kasih sayang yang lebih kepada mereka. Sebab itu memberikan contoh-contoh yang baik. Habis itu membimbing mereka kepada kebenaran. Terus habis itu memberikan penghargaan terhadap prestasi-prestasi mereka. Terus habis itu larangan-larangannya, kita tuh nggak boleh minta mereka untuk dihormatin. Terus habis itu kurang antusias. Terus habis itu salah paham sama aktivitas pemuda. Nah, terus habis itu kalau misalkan adab-adab terhadap lawan jenis, nah lawan jenis itu maksudnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu cara bergaulnya kita tuh harus bersahabat karena Allah Ta'ala. Terus habis itu kita harus selalu menjaga aurat kita, harus menjaga aurat kemaluan kita, harus selalu menundukkan pandangan kita. Kalau misalkan kita sama laki-laki, yang perempuan harus menundukkan pandangan. Itu kita harus saling tanggung jawab, jadi nggak boleh menyusahkan salah satunya. Jadi kita tuh harus seimbang. Terus habis itu larangannya, kita tuh tidak boleh berduaan di tempat yang sepi. Sebab itu kita nggak boleh bebas. Sebab itu kita tidak boleh menghias diri yang berlebihan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.